Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Selamat datang kembali para penuntut ilmu. Kita alhamdulillah kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir menyimak kajian kitab Adabul Mufrad yang terputus setahun ya. Setahun lebih. Dan masih ada banyak hadis-hadis yang belum lagi kita kaji. Dan kami yakin antum begitu setia menunggu untuk mendengarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini selama apapun waktu menunggunya. Punya tekad untuk menghatamkan kitab yang penuh berkah ini, yaitu kitab Adabul Mufrad. Di mana tujuan daripada kita mempelajari kitab ini, kaum muslimin, kita bisa mempelajari bagaimana berakhlak seperti berakhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga bagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebab manhaj itu tidak hanya sebatas pada akidah, tetapi juga kaitannya dengan ibadah dan juga tentang akhlak. Kaum muslimin, juga dari kitab ini kita bisa melihat bagaimana para sahabat berakhlak kepada nabinya, juga bagaimana mereka berakhlak dalam keseharian mereka. InsyaAllah kita akan dapatkan banyak hal dari kitab ini tentang persoalan akhlak. Sekarang kita masuk bab 210, jika tidak salah menentukan bab. Bab 210, babun nafaqah fil bina. Bab nafkah dalam membangun. Nafkah dalam membangun. An Habbab qala, dari Habbab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, inna rajula la yu'jaru fi kulli syai'in illal bina. Bahwa seseorang itu diberi pahala pada segala sesuatu yang diperbuatnya. Maksudnya di sini, pada segala sesuatu yang dia belanjakan, yang dia nafkahkan, kecuali membangun bangunan. Kecuali membangun bangunan. Apa maksud ungkapan Khabbab ini, kaum muslimin? Kita kaum muslimin memberikan belanja kepada istri, yaitu nafkah. Anda berpahala dengan itu. Anda beri tambahan ya, dari yang biasa Anda berikan, maka Anda berpahala dengan tambahan tersebut. Anda membangun atau Anda bersedekah untuk masjid, Anda berpahala dengannya. Anda melebihkannya, Anda juga mendapatkan tambahan pahala yang lebih. Jadi setiap apa yang Anda nafkahkan, selagi di jalan kebaikan, dan Anda lebihkan, maka Anda akan mendapatkan kebaikan yang juga berlipat. Kecuali al-bina, kecuali membangun rumah atau yang semisal.
Maksudnya kaum muslimin, ketika Anda membangun sesuai dengan keperluan, maksudnya keperluan di sini, jika tidak dibutuhkan jika yang dibutuhkan hanya bawah tanpa ditingkat, tidak perlu ditingkat. Jika butuh tingkat 2, tidak butuh tingkat yang ketiga. Jika rumah cuma butuh 3 kamar, dia tidak membuat 5 kamar. Jika hanya butuh 5 kamar, ia tidak membuat 10 kamar. Baik. Bangunan-bangunan yang dibangun yang tidak sesuai dengan keperluan, maka kaum muslimin, kelebihan-kelebihan itu kita tidak mendapatkan pahala darinya. Tidak ada pahala. Bahkan masuk dalam kategori pemborosan. Kecuali kalau memang lantai 3 untuk walet misalnya. Nah, itu tentu ada maksud dan tujuan dari sisi ekonomi. Hal ini diperbolehkan. Yang kita amat sayangkan kaum muslimin, kalau ternyata bangunan yang di tingkat 3 itu atau di tingkat 2 sama sekali tidak berpenghuni, hingga ketika berlalu masa ini mulai merusak dan rusak. Bayangkan kalau bangunan atas ini nilainya waktu itu antum sedekahkan untuk masjid di Al-Furqan ini misalnya, atau antum sedekahkan untuk di rumah-rumah Quran, atau untuk anak-anak yatim, atau untuk pondok dan lain sebagainya, tentu Anda sudah mendapatkan banyak kebaikan dan pahala. Jadi itu yang dimaksud oleh khabbab, oleh khabbab. Jadi apa yang kita nafkahkan, bahkan kita lebihkan, kita berpahala. Kecuali untuk urusan yang satu ini, untuk masalah rumah, pembangunan rumah. Bangunlah sesuai dengan kebutuhan, jangan lebih dari itu. Sebab ruang-ruang kosong, ruang-ruang yang kosong itu ada yang menyebutkan tempatnya jin. Walaupun kita katakan maksudnya dinisbatkan kepada jin, alias ini sudah masuk pada pemborosan. Baik. Berikutnya, bab amalur rajul ma'a ummalihi. Seorang bekerja bersama karyawannya. Bekerja bersama karyawannya. An Nafi', dari Nafi' bin Asim, annahu sami'a Abdullah bin Amr qala, bahwa Abdullah bin Amr, yaitu putranya Amr bin As, pernah berkata kepada ibni akhi itu berarti keponakan. Ia pernah bertanya kepada keponakannya, kharaja minal wahti, yang baru saja keluar dari kebun. Baru saja keluar dari kebun. Al-Wahdi ini adalah kebun yang luas yang ada di wilayah Taif, yang merupakan milik keluarga Amr bin As. Awalnya milik Amr bin As, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Nah, dan Amr bin As memiliki lahan yang luas di Taif, sampai disebutkan dalam jalur yang lain, kebun ini ada 1 juta pohon di dalamnya. Bagaimana luasnya ini? Saking luasnya, ada tonggak kayu di dalam sampai ada jutaan tonggak kayu. Alias apa kaum muslimin? Sekalipun sahabat ini dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak melalaikan mereka untuk selalu ada di bagian-bagian kebaikan, selalu ada di barisan terdepan kebaikan. Semisal Amr bin As. Jadi punya harta yang banyak bukanlah aib, bukan celah.
yang menjadi celah itu kaum muslimin, ketiga harta yang banyak ini justru menjadi fitnah bagi agama kita. Ya, alias dengan adanya harta-harta ini malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kaum muslimin, harta yang banyak ada di tangan orang yang soleh, maka insya Allah harta ini juga akan baik. Nah, baik. Kata Abdullah bin Amr bin As kepada keponakannya yang baru keluar dari bustan, keluar dari kebun, ayamalu ummaluk, apakah pekerjamu atau karyawanmu sedang bekerja hari ini? Qala la adri. Sang keponakan berkata, gak tahu apalagi kerja apa enggak. Ya, jadi dia tidak tahu karyawannya lagi kerja apa tidak. Qala, kata Abdullah bin Amr bin As, ama law kunta thaqafiyan, sekiranya engkau ini cerdas, la amilta atau la alimta ma ya'malu ummaluk. Ya, la amilta ma ya'malu ummaluk. Seandainya engkau ini cerdas, niscaya kau mesti harus tahu bahwa karyawanmu itu lagi bekerja. Dalam riwayat yang lain, seandainya kamu ini cerdas, niscaya engkau ikut bekerja bersama karyawanmu. Ya. Summa altafata ilaina. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menoleh ke arah kami, lalu berkata, inna rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi, seseorang itu apabila ia bekerja bersama karyawannya, ya, bekerja bersama karyawannya, fi darihi, di rumahnya atau di kebunnya atau di mana saja, kana amilan min ummalillahi azza wa jalla, niscaya ia termasuk dari pekerja-pekerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa kaum muslimin? Kita ini kalau ada garapan, ada karyawan, ada tukang, kalau kita ada kesempatan, ya, ada kesempatan, maka turut bekerja bersama karyawan-karyawan tersebut. Ini satu, menunjukkan ketawaduan dia. Dia tidak menunjukkan posisi bahwa saya ini posisi majikan atas kalian. Tidak. Jika ada kesempatan, ya dia juga ikut ngangkat pasir, ya, angkat batu, hal-hal yang memungkinkan dia lakukan. Ya. Yang kedua, tentu meringankan biaya. Ya, tentu meringankan biaya. Sebab dengan ikut sertanya Anda ini membuat pekerjaan cepat selesai. Mungkin tidak enak bagi karyawannya. Yang ketiga, kaum muslimin, yang ketiga, saat kita turut kerja bersama karyawan, ini juga bisa menjalin keakraban dan juga kita bisa mengetahui kualitas dari suatu pekerjaan. Juga bisa membantu tukang kita itu untuk berlaku amanah. Karena ada tukang, mentalnya kalau tidak ada tuan rumahnya, tidak ada majikannya, kerjanya salah-salah. Ya. Rokok-rokokan, banyak prenya pokoknya. Ngobrol, datang majikan, langsung kerja lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kan juga bisa bagian daripada memboroskan harta. Oleh karena itu, kalau kita memang ada gawean, hadir di situ dengan banyak maksud. Ya, hadir di situ pertama menjalin keakraban, yang kedua kita juga bisa membantu meringankan karyawan kita. Bayangkan kaum muslimin, karyawan ini kita bantu, lalu gajinya kita penuhi, kita cukupi. Misalnya sebutlah dia pembantu rumah tangga, kita ikut bantu-bantunya, Bu, ya.
jika dicuci. Setelah itu pas di akhir bulan diberi gaji yang utuh, tidak dikurangi, walaupun kita sudah membantu luar biasa. Makanya di sini disebutkan kana amilan min ummalillahi azza wa jalla. Dia termasuk dari pekerja-pekerja Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu kaum muslimin. Ya, kecuali kalau Anda punya kesibukan yang lain mungkin itu lain lagi urusannya. Tapi jika memungkinkan kita turut kerja bersama mereka, maka itu lebih baik insyaallah. Baik. Bab tatawul fil bunyan. Bab berlomba-lomba meninggikan rumah. Berlomba-lomba meninggikan rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Tidak terjadi hari kiamat hingga orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan alhamdulillah kita sudah menyaksikan itu kaum muslimin. Bagaimana orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksud berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya bisa yang satu berkata, nih bangunan saya lebih tinggi daripada bangunanmu, atau ini bangunan rumah saya lebih mewah daripada bangunan tetangga. Kalau sudah seperti ini kaum muslimin, maka kiamat sudah semakin dekat. Berdasarkan hadis yang lain, ya, bahwa penggembala kambing yang tadinya tidak menggunakan sendal dan bertelanjang dada, yatatawalu fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah setiap penyebutan ciri-ciri kiamat, ya, apakah setiap penyebutan ciri-ciri kiamat ini berkonotasi negatif, buruk, atau lebih tegasnya lagi, apakah meninggikan bangunan ini haram hukumnya? Kita katakan tidak. Tidak semua sesuatu yang disebutkan sebagai tanda-tanda kiamat berarti ini buruk. Tidak seperti itu. Termasuk meninggikan bangunan. Jika meninggikan bangunan ini memang ada tujuannya, ya, misalnya pondok kalau cuma satu lantai ini tidak mencukupi santrinya, mau diluaskan karena tidak cukup, berarti pengembangannya naik ke atas, boleh-boleh saja. Atau memang untuk buat kos-kosan, boleh-boleh saja. Atau keperluan-keperluan yang lainnya. Jadi kaum muslimin ini boleh-boleh saja. Cuma kami hendak mengingatkan berdasarkan hadis ini bahwa ciri kiamat itu diantaranya orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan kita sudah mendapatkan kenyataan seperti itu, menunjukkan bahwa memang kita ini sudah ada di masa sudah dekat-dekat dengan hari kiamat, belum lagi ditambah dengan tanda-tanda yang lainnya. Baik, kemudian kaum muslimin, kata Huraith ibn Sa'ib, sami'tu anil Hasan, saya pernah mendengar dari Hasan al-Basri, yaqul kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan. Saya, kata Hasan al-Basri, pernah masuk ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sekarang mungkin tidak ada kesempatan dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk menyaksikan rumah-rumah itu, peninggalan-peninggalan itu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi. Ya. Dan Anda perlu mengetahui bahwa rumah-rumah istri Nabi itu mengelilingi masjid. Di sini rumah Hafsah, di sini rumah Aisyah, di sini rumah Sofia, di sini rumah Zainab, di sini rumah-rumah istri yang lainnya yang 9 orang. Ya, jadi berdekatan semua. Jadi kalau ada info satu yang
Misalnya tidak enak, yang lainnya juga bisa mendengar. Ya. Apalagi nih istri-istri ya, istri-istri, bukan sekedar tetangga. Makanya pernah Nabi SAW masuk ke rumah Zainab bintu Jahsh. Zainab ini termasuk wanita yang punya kedudukan di hati Nabi SAW dan saingannya Aisyah. Aisyah menganggap ini saingan dia. Ya. Ahli ibadah, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Ya, sampai para istri Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa nanti orang yang paling pertama menyusulimu setelah kau meninggal dunia? Siapa yang meninggal setelah itu? Kata Nabi SAW, yang menyusuliku yang pertama kali adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Maka istri-istri Nabi pun sepeninggal Nabi itu saling mengukur tangan. Dan mereka mendapati bahwa yang paling panjang tangannya adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Namun kenyataannya yang meninggal lebih dulu adalah Zainab bintu Jahsh. Kata istri-istri Nabi, barulah kami tahu maksud yang paling panjang tangannya adalah yang paling panjang tangannya untuk bersedekah. Ternyata dia adalah Zainab. Nah, Nabi pernah di rumah Zainab dapat hidangan istimewa yang tentu dicemburi oleh istri-istri Nabi yang lain karena rumahnya terlalu dekat. Ya. Tidak bayangkan kalau ada orang punya istri lebih lalu dalam satu rumah. Ini istri-istri Nabi dipisah. Ya. Dan Zainab ketika itu menghidangkan madu. Madu ini termasuk makanan istimewa di masa itu. Ya, kalau sekarang ini mungkin tidak terlalu istimewa karena apa-apa madu. Karena ya bisa madu asli, bisa juga madu palsu. Ya, pernah ada orang yang jual madu. Saat ini madu berapa? 100.000. Oh ya, kami masih punya simpanan madu. Wes, tak turunkan 80.000. Ya, kami masih ada simpanan. Sudah 50.000. Kami masih ada simpanan. Wes, karena sampai nih Yai 20.000. Karena mendesak-desak ya sudah, kami ambil yang harga 20.000. Karena stok madu banyak dari uang, banyak yang menghadiahkan madu. Ya. Sudah wes, ini satu botol lagi 10.000 kata dia. Cuma madu murah sekali. Betul saja kaum muslimin hanya berapa hari baunya tidak sedap. Ya Pak, ya, bisa dijamin lah kalau madu harganya segitu memang bisa dipastikan bahwa dia adalah madu yang palsu. Ya nggak tahu lagi kalau betul kata ada ini karena cari berkah kiai kasih 20.000. Ternyata dihapusi juga. Nah, baik kaum muslimin. Nah, lalu hal ini terdengar atau diketahui oleh istri Nabi yang lain, ya, yaitu Aisyah dengan Hafsah. Lalu keduanya membuat semacam makar. Keduanya berkata, nanti kalau Nabi datang, bilang saja bau Nabi tidak sedap, minum maghafir. Maghafir itu istilahnya madu kualitas paling rendah dari pohon maghafir. Jadi baunya tidak sedap. Hingga ketika Nabi pulang ke rumah Aisyah, Nabi mendekat ke Aisyah, kata Aisyah, maaf kok baunya nggak sedap. Bau apa? Iya nggak sedap. Enggak, saya tidak minum apa-apa. Dan Nabi juga amat menjaga bau mulut beliau. Bayangkan masuk rumah lagi bersiwak, bangun dari sholatnya, tidurnya bersiwak, mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak. Nabi amat menjaga aroma mulutnya. Kali ini kok istrinya bilang seperti itu, gak sedap bau mulut beliau.
Saya memang makan apa? Saya minum apa? Saya cuma minum madu di rumah Zainab. Oh enggak ya Rasulullah, bau maghfir. Setelah itu Nabi ke rumah Hafsah, sama, namanya juga sudah kesepakatan. Nah, kata Hafsah, maaf ya Rasulullah, baunya kurang sedap. Loh, saya ini minum apa? Saya cuma minum. Iya. Akhirnya setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dirinya minum madu. Lalu kemudian Allah menegur nabinya. Itu dalam surat Tahrim yang pertama, dari ayat pertama, kemudian ayat kedua. Nah, kemudian ya demi keridhaan, untuk mendapatkan keridhaan dua istrinya. Setelah Nabi dapat teguran seperti itu, memuncak amarah Nabi kepada istri-istri yang lainnya, sehingga Nabi bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan. Nah, alias ini terjadi dalam rumah tangga ya. Ya, ada kecemburuan, ada ini sudah biasa. Nah, jadi itu istri-istri Nabi. Nah, Hasan Al-Basri berkesempatan untuk melihat dari dekat rumah-rumah tersebut. Ya. Itu di masa kekhilafan Utsman bin Affan. Fa'atanawalu suqfaha biyadi, maka aku dapat menggapai langit-langit rumahnya, yaitu atapnya, dengan tanganku. Ya. Jadi kita tidak pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi. Bagaimana Nabi membuatkan rumah untuk istrinya. Nah, ini ada Hasan Al-Basri beri kesaksian. Jadi tinggi rumahnya istri-istri Nabi, ya, yaitu atap-atap rumahnya bisa tak gapai, tak pegang. Ya, antum bayangkan di mana? Ya, bagaimana tinggi? Ini kita tidak berbicara lebar rumahnya ya, belum. Ini bicara tentang tinggi rumahnya. Hanya setinggi seperti itu. Jangan katakan bahwa tingginya Hasan Al-Basri kayak Nabi Adam 60 hasta, enggak. Ya, tingginya ya sedang. Ya. Tidak jauh dari kita kaum muslimin. Jadi mereka bisa menggapai atap rumahnya. Ya. Dan Anda tahu bahwa di sana ada namanya musim panas, ada musim dingin dan lain sebagainya. Alias kalau memang betul-betul datang musim panas, ya tentu kita bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh penghuni di dalamnya. Ya, panasnya seperti apa. Kalau musim dingin seperti apa dinginnya. Apalagi atapnya itu hanya dari anyaman-anyaman saja. Ya. Ini menunjukkan akan kesederhanaan panutan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa karena kesibukannya dengan urusan akhirat, tidak sampai mereka terlalai dengan urusan-urusan seperti ini. Karena ada sebagian orang terlalu sibuk dengan urusan dunianya, ya, lupa dengan urusan akhiratnya. Mari kita lihat lebih dalam lagi tentang rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Daud bin Qais, ia berkata, Ra'aitul hujurat min jaridin nakhli. Aku pernah melihat kamar-kamar, yakni kamar-kamar, ruang-ruang bilik istri-istri Nabi, terbuat dari pelepah korma. Ya, jadi jarid itu kalau sudah dihilangkan daunnya, nah itu yang disebut dengan jarid, itu pelepah korma. Jadi dinding-dinding kamarnya dari situ. Wa mughasyatan min kharijin bimasuhi sya'ri. Dari arah luar ditutup dengan tenunan kasar dari bulu. Dari bulu-bulu hewan atau apa atau lainnya, itu untuk menutupi pelepah-pelepah tadi. Baik. Wa adhunnu ardul baiti min babil hujra ila babil baiti nahwan min 6 atau 7 azru. Perkiraanku lebar rumah tersebut, ya, lebar rumah tersebut dari pintu kamar hingga pintu rumah sekitar 6 atau 7 hasta.
Ya, hasta itu dari ujung jari tengah hingga ke siku. Nah, jadi ini misalnya kamar, ini pintu kamar, ke pintu utama itu 7 hasta. Sebutlah 7, jangan ambil 6, ambil 7 lah. 1, 2, 3. Istilahnya satu hasta ini ada sekitar 30 ya. Sekitar 30. Berarti 30 kali 7 berapa? 2 berapa? 210. 202 meter, koma sekian. Ya Allah, cek. Cuma 2 meter. Ya, terus wa ahzirul baitad dakhil, kemudian saya menghitung luas di dalamnya, ya, asra azru, sekitar 10 hasta, ya, lebar 10 hasta. Nah, jadi ini kalau dihitung lagi lebar ke sana, ya, itu hanya sekitar 10 hasta. Jadi ini 7, ya, yang ini 10 hasta. 10 berarti kali 3, ya, 3 meteran. Cuma segitu kaum muslimin ukuran rumah Nabi, ya. Kita pun berkata, kalau rumah cuma sekuran kayak ngono, ya saya juga bisa bangun rumah kalau kayak ngono. Tapi Nabi kita seperti itu. Jadi rumah istri beliau seperti itu luasnya, ya. Wa waqaftu 'inda babi Aisyah, saya pernah berdiri di pintu rumah Aisyah. Fa idza huwa mustaqbilal maghrib, aku dapati pintu rumah beliau menghadap kemana? Menghadap ke arah barat. Ya, menghadap ke arah barat. Maka kalau menghadap ke arah barat, kalau bukan menghadap kiblat, kalau kita ini berarti utara selatan. Ya. Sebab posisi di Madinah itu, kalau kita menghadap utara selatan, kalau bukan menghadap kiblat itu membelakangi kiblat. Ya. Kalau menghadap timur barat, berarti kalau bukan menghadap kita membelakangi. Menghadap barat berarti menghadap ke arah kiblat. Nah, berarti posisi Aisyah di sini dan menghadap ke barat. Ya, berarti menghadap ke barat. Berarti kalau bukan, ini tidak mengetahui persis posisinya, kalau bukan menghadap ke sana pintunya, menghadap ke sana. Nah, seperti itu. Baik, kaum muslimin, apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Kalau rumah kita itu bocor-bocor, rumah kita kecil dan belum bisa membangun yang layak menurut kita, maka bersabarlah. Sesungguhnya orang yang terbaik sebelum kita, yang merupakan panutan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi rumahnya seperti itu. Gimana dengan rumah kita sekarang ini? Jauh kaum muslimin, jauh. Ya, bayangkan atapnya bisa digapai, lebar mungkin hanya 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Dan itu rumah Nabi, dan rata semua rumah-rumah istri Nabi hampir semua seperti itu. Dan mereka bisa menghadapi dengan penuh kesabaran. Padahal kaum muslimin, rezeki-rezeki alias harta-harta dunia juga sudah dibukakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi amat memungkinkan untuk itu. Bahkan Nabi pernah berkorban dengan 1000 ekor unta. Pernah, ya, pernah. Tetapi itu tidak membuat Nabi bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Nabi sadar bahwa dunia ini hanya sekedar jembatan. Bagaimana bisa seseorang membangun di atas jembatan yang jembatan ini kelak akan roboh? Bangunlah bangunan yang memang sudah tetap dan tidak akan pernah roboh. Maka bangunan dan kampung halaman itu adalah disebut dengan surga. Bangun di sana, jangan bangun di atas jembatan. Baik. Nabi juga sadar bahwa kehidupan manusia ini hanyalah musafir. Dialah musafir. Namanya musafir, ia tidak akan menetap di tempat yang dia lalui. Bagaimana bisa dia membangun, menghabiskan hartanya di tempat yang dia lalui, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan setelah itu? Bagaimana bisa? Untuk orang berakal tidak akan melakukan hal seperti ini. Nah, jadi kaum muslimin,
bukan kita katakan bahwa tidak boleh membangun rumah. Bangunlah, silakan membangun rumah. Bangun sesuai dengan kebutuhan. Bangun sesuai dengan kebutuhan. Kan pernah melihat kaum muslimin, ada rumah, ya ada rumah persegi 4 kalau tidak salah. Oh, ada kubah mewah di atasnya. Kubah mewah. Sampai kami tanya, ini nilai kubahnya berapa di atas? Oh, ini ratusan juta Ustaz. Terus apa faedahnya? Ya, kubah di atas rumah itu apa maksudnya? Coba seandainya ratusan juta itu disumbangkan ke tempat-tempat yang orang membutuhkan, tentu faedahnya lebih besar. Nah, seperti itu. Ya, baik. Ada juga kaum muslimin satu kampung apa itu lembaga pendidikan itu sudah roboh bangunannya, tapi gerbangnya mewah betul gerbangnya. Tapi saya menyaksikan itu gerbang ini kalau diperkirakan ini puluhan juta, lebih dari itu gerbangnya, mewah betul. Ya. Aneh, kok gerbangnya yang semewah ini tapi ya, di bagian dalamnya malah rusak. Ya. Ada juga masjid yang sederhana, biasa, tapi bangun menara kaum muslimin sampai mungkin bisa miliar. Masjidnya biasa, tapi menara, oh ya Allah, ini menara mau menyanyi Masjidil Haram katanya. Niatnya mau menyanyi Masjidil Haram. Berlebihan kaum muslimin. Harta dari mana? Harta dari kaum muslimin yang dikumpulkan setiap hari sedikit demi sedikit menara. Kalau tujuan hanya sekedar untuk menyampaikan suara kepada segenap kaum muslimin dari suara azan, tidak harus sampai mengeluarkan biaya sebesar itu. Ya. Jadi biaya menaranya lebih mahal daripada biaya masjidnya. Nah, ini kan aneh kaum muslimin. Makanya kata Nabi, ciri-ciri hari kiamatnya seperti ini. Orang berlomba-lomba dalam membangun. An Abdullah Ar-Rumi qala dahaltu ala Ummi Talqin. Saya pernah masuk ke rumah Ummu Talq. Fakultu ma aksara saqfi baitiki hadha. Aku berkata, alangkah pendeknya atap rumahmu ini. Qalat ya bani, wahai anakku, inna amiral mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an kataba ila ummali. Wahai anakku, Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada para pegawai-pegawainya, alla tatilu bina'akum fa innahu min syarri ayyamikum, agar kalian tidak meninggikan rumah-rumah kalian karena itu adalah seburuk-buruk hari bagi kalian. Tapi yang sini tidak sahih. Ya, asar ini tidak sahih datang dari Umar yang melarang membangun rumah yang tinggi. Ya, baik, lanjut. Babun man bana. Bab orang yang membangun. An Habbah bin Khalid wa Sawa bin Khalid annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju ha'itan. Bahwa Habbah dan Sawa itu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ketiga itu sedang membenahi ha'itan, membenahi pagar tembok, atau lagi sedang membangun. Fa'a'anah, lalu kami membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami datang, Nabi lagi membangun. Tapi asar ini tidak sahih. Kita lanjut. Dari Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Habbab na'uduhu. Kami pernah menjenguk Habbab. Ini kata Qais bin Abi Hazim. Wa qad iktawa sab'a kayya. Dan Habbab ini sudah berobat kai sebanyak 7 kali. Ya, berobat dengan kai, berobat dengan besi panas lalu diletakkan di urat untuk menghentikan perdarahan darah. Dan tampaknya di mana ini, di Pak Hamid, kita lagi sedang membahas tentang lagi masuk pada bab at-tib, bab kesehatan.
yang nanti pembahasannya terkait dengan habatus sauda, madu, kemudian kistul hindi, ya, kistul hindi, kemudian bekam, kemudian ada namanya apa lagi, kai, kemudian ada fasdu. Ya, nanti kita akan bahas secara hukum tentang pengobatan-pengobatan tersebut. Oleh karena itu di sini kita sebut saja secara ringkas bahwa Khabbab itu pernah berobat dengan kai. Ya. Faqala inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqusuhumud dunya. Kata Khabbab, ada beberapa sahabat-sahabat kami, mereka sudah meninggal dunia, dan mereka meninggalkan dunia ini tanpa berkurang sedikit pun, ya, kebaikan-kebaikan mereka oleh dunia. Artinya apa, kaum muslimin? Mereka pejuang-pejuang dakwah ini, mereka banyak yang sudah meninggal dunia tanpa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia berupa bangunan-bangunan mewah, kebun-kebun yang luas, dan seterusnya. Mereka meninggal tidak terkurangi sedikit pun kebaikan mereka dari dunia ini. Ya, karena kaum muslimin makin ke belakang, ya makin makmur sahabat ini. Semisal Abu Hurairah, dia juga punya kebun. Kemudian Amr bin As, dia juga punya kebun. Banyak sahabat-sahabat yang memiliki kebun setelah itu. Semisal Abdullah bin Zubair, dia juga punya lahan yang luas. Ya. Tolha bin Zubair, Tolha juga punya lahan yang luas. Abu Bakar As-Siddiq, alias apa, kaum muslimin? Kita ini posisinya, walhamdulillah, tidak mengingkari yang namanya kebaikan, hal-hal seperti ini, urusan-urusan dunia seperti ini, tidak mengingkari. Kalau kebetulan Allah masih menyempitkan rezeki kita, maka bersabarlah. Kita sudah memiliki banyak contoh dari kalangan para sahabat. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal tidak ada kain kafan untuk menutupi, sehingga kain kafannya pas-pasan, ditutupi kepala, kakinya terbuka, ditutupi kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya di bagian kepala ditutupi, lalu selebihnya ambil rumput untuk menutupi kakinya. Ini pejuang-pejuang Islam di awal. Bahkan jauh sebelum itu, di sana ada Nabi Musa, ya, bagaimana akan kesederhanaan hidupnya. Bagaimana ada Nabi Zakaria yang bekerja sebagai najjar, tukang kayu. Ada juga sahabat-sahabat yang lain, nabi-nabi yang lain yang kehidupannya yang begitu sederhana. Alias kita sudah memiliki contoh. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia ini untuk kita, ya, Allah bukakan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, maka manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Bolehlah Anda beli kendaraan yang bagus, karena nanti akan ada hadis, hal-hal yang membahagiakan itu adalah kendaraan yang bagus, enak dipakai untuk taklim, enak ngajak kawan-kawan untuk ikut bergabung. Kalau hujan, kajian tetap jalan. Nah, itu kalau punya kendaraan yang bagus. Kalau masih punya motor, ya beli jas hujan. Ya. Jadi tidak perlu ada mengeluh, beli jas hujan yang bisa menghalangi kita dari air. Ya, kalau cukupnya hanya bonceng istri dan anak, ya alhamdulillah. Nah, kalau belum punya lahan, ya bersabar. Kalau sudah punya uang untuk beli lahan, belilah lahan. Ini bukan aib, ya, bukan aib. Nah, begitu cara kita memahami hadis-hadis. Ada orang, dia punya harta yang banyak, kenal sunnah, dijual semua. Loh, kenapa mas? Mau sibuk taklim aja, kajian. Nah terus nanti untuk penunjang hidup seperti apa? Sudah tawakal Allah. Tidak begitu kaum muslimin. Loh, kenapa? Nabi loh kadang lapar, tidak masak, tidak ini. Jadi kita tidak begitu memahami hadis-hadis yang ada. Betul Nabi. Kadang hari ini makan, kadang tidak. Kadang makan, kadang tidak. Sahabat juga ya seperti itu. Tetapi di satu kesempatan Nabi SAW ketika mendapat hidangan, semisal hidangan sembelihan kambing, dapat kambing, beliau juga makan dengan nyaman, dengan lahap. Begitu juga para sahabat dapat kiriman kambing bakar, dapat kiriman ini kan, Nabi menerimanya dengan
senang hati. Alias kalau ada ya alhamdulillah, ya kalau tidak ada ya bersabar. Nah, begitu kita memahami hadis-hadis yang ada. Baik. Kemudian kata siapa namanya? Kata Khabbab, wa inna asabna, sementara kami yang sudah belakangan ini, kami mendapatkan harta, mala najidu lahu mawdian illa turab. Kami tidak dapat tempat untuk menyimpannya kecuali tanah. Maksudnya apa kaum muslimin? Ada yang bilang, kami bingung nyimpannya di mana uang ini, sampai kami timbun di tanah untuk menghindari apa? Pencuri. Atau maksud hadis ini, sampai kami tidak tahu lagi untuk apa, sehingga uang ini kami gunakan untuk membangun, bangun rumah yang bagus-bagus. Ya. Jadi itu kata sahabat, sampai kami ini sudah dapat harta, kami nggak tahu mau ditaruh di mana lagi harta ini. Nah, walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nadwa bil maut la da'utu bihi. Sekiranya Nabi tidak melarang kami minta kematian, niscaya aku minta mati. Saking beratnya penyakit yang dialami oleh siapa? Khabbab. Bayangkan sampai kait 7 kali. Kait 1 kali sudah menyakitkan. Bayangkan besi dipanaskan, baru kemudian diletakkan di bagian tubuh yang sakit. Gimana sakitnya? Nah, oleh karena itu kata Khabbab, seandainya Nabi tidak melarang berdoa minta mati, tak minta mati. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat ada di batas-batas sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian summa atainahu marratan ukhra. Kami pernah mendatangi Khabbab yang kesekian kalinya. Wa huwa yabni ha'itallah. Ternyata dia lagi sedang bangun kebun atau bangun dinding rumah. Faqala innal muslim yukjaru fi kulli syai'in, bahwa seorang muslim itu diberi pahala untuk segala sesuatu yang dia nafkahkan, kecuali untuk ini, bangun rumah. Kecuali bangun rumah. Jadi dia sambil bangun rumah, ada orang kasih nasihat, Mas, semua orang dapat pahala apa yang dia nafkahkan kecuali bangun rumah, padahal lagi membangun. Artinya apa? Dia hendak memberikan nasihat. Nasihat ini bahwa kalau kalian lihat aku membangun seperti ini, lagi membangun seperti ini, bahwa saya berupaya membangun yang tidak lebih daripada keperluan. Karena kalau sudah berlebihan, tidak ada pahalanya yang didapatkan. Baik. Kemudian yang terakhir dari Abdullah bin Amr qala, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana asluhu khussallah. Nabi pernah melewati aku, sementara aku sedang memperbaiki rumah dari kayu. Kata Nabi, "Mahadha?" Apa ini? Apa yang sedang kau lakukan? Katanya, Rasulullah, kami sedang memperbaiki rumah kami, khawatir roboh. Kata Nabi, "Faqala al-amru asra'u min dzalik." Tapi ketahuilah Abdullah bin Amr bin As, ajal itu lebih cepat daripada ini. Maksudnya ajal itu dia lebih cepat datang merobohkan daripada rumahmu yang merobohimu. Maksudnya apa kaum muslimin? Maksud yang lain, bahwa kadang kita ini sibuk membangun, sibuk menghindar dari hal-hal yang membahayakan kita, dari robohnya rumah misalnya, dari bocornya atap rumah. Kadang kita sibuk, perhatian kita fokus ke arah sana. Di saat kita tengah memperbaiki rumah karena mengkhawatirkan hal tersebut, saat kekhawatiran itu belum datang, ada kekhawatiran yang lebih besar dari itu, yaitu kematian. Alias rumahmu belum roboh, tubuhmu sendiri sudah roboh lebih dulu karena datangnya kematian. Maksudnya apa lagi kaum muslimin? Maksudnya kaum muslimin, ingat itu. Maksudnya bahwa ingat akhirat. Kadang kita ini angan-angannya terlalu panjang,
Wes tak fokus dulu bangun rumah, wes nanti sedekah kalau sudah jadi rumah saya. Tak apikna dulu, ya. Tak apikna. Memang niatnya mungkin bagus, mau dibuat untuk kajian dan lain sebagainya. Sampai dia sudah tidak hadir di pengajian karena sibuk apa? Ngomandoi rumahnya. Ditanya, loh kok sibuk ngomandoi? Loh, kata Ustadz ikut kerja sama dengan tukang. Makanya saya absen dulu pengajian ini karena hadisnya kayak ngono. Ya. Sampai kaum muslimin ini kurang, aksesnya kurang. Jadi uang-uang kita yang banyak yang mungkin bisa disedekahkan beberapa bagian untuk ini semua habis untuk rumah. Dibangun, bangun. Belum sempat menikmati, datanglah kematian yang merobohkan tubuhnya dan dia meninggal dunia. Lalu hartanya untuk siapa kaum muslimin? Untuk ahli waris. Sebagian itu untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Dan ini nyata kaum muslimin, nyata. Mungkin Anda sudah pernah melihat atau menyaksikan sendiri tetangga antum seperti itu. Kami punya tetangga, masya Allah, dia kerja di tengah laut, dia seorang pelaut dan hasilnya luar biasa besar. Dia sebelum berhenti dari pekerjaannya ingin membangun rumah yang besar, yang megah. Betul, dia membangun rumah yang tidak biasa, begitu besar, cat warna putih, mirip istana. Kami dapat kabar dari orang keluarga yang terdekat, setelah semua sudah selesai, dia sudah mau berhenti dari pekerjaannya, turun atau dia sudah mulai mendarat, gak sampai di rumah meninggal dunia. Ya Allah, coba lihat kaum muslimin, harta sekian banyaknya sudah habis untuk pembangunan, tapi untuk diri dia. Ini juga semakna dengan kita kadang memiliki tanah yang luas, berhektar-hektar banyaknya untuk juru, untuk ini dan sebagainya. Lupa yang namanya ini wakaf, ya, atau ini disedekahkan seberapa untuk kepentingan kaum muslimin. Kita lupa karena angan-angan kita masih terlalu jauh mengatakan bahwa insya Allah yang namanya hidup kalau 40 tahun ya masih ada 20-30 tahun. Ya, biasanya berpikir seperti itu. Tapi kaum muslimin ternyata rumus itu ya tidak berlaku dalam kehidupan kita. Ada orang yang mungkin lahir belakangan, mati lebih cepat, lebih dulu. Ada orang yang lahirnya sudah lama, tapi matinya juga belum datang juga. Ya, berapa banyak orang yang mengunjungi orang yang sakit, pulangnya dia yang lebih dulu meninggal.